Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, akhir pertarungan yang luar biasa antara Goku Vegeta melawan Vegito dengan bantuan gak terduga dari Majin Buu yang membuat Vegito bisa dikalahkan. Setelah kalah, Vegito pergi dan kembali ke dunia nyata di mana dia nampak merenungkan kekalahan yang sudah terjadi padanya. Meski begitu, tidak akan menurunkan semangat Vegito karena jika pakai kekuatan penuh, tentu dialah yang bakalan keluar sebagai pemenangnya. Vegito menegaskan kesepakatan dengan Goku dan Vegeta adalah untuk menyelesaikan pembunuhan pada semua dewa kehancuran. Jadi, Vegito sekarang akan berfokus mencari satu dewa kehancuran tersisa, yaitu Mule. Waktu terakhir bagi Mule akhirnya sudah tiba dan Vegito akan segera menghancurkannya. Di samping Vegito ada bayangan Mule dan juga Angel pengawalnya yang kali ini tidak akan pernah Vegito sisakan sedikit pun dari mereka. Dan ketika Vegito sedang memikirkan Mule, di alam semesta ketiga sendiri, Mule asli akhirnya akan nampak sekali lagi. Kepalanya menunduk dalam kegelapan saat dia berkata dia sangat begitu kesal. Mule merasakan kalau Vegito akhirnya akan segera tiba di alam semestanya. Jadi, Mule meminta yang lain untuk segera bersiap-siap dalam menghadapi pembunuh dewa seperti Vegito. Dengan Angel pengawalnya yaitu Campari, ada mantan pengawal dewa kehancuran Iwan yaitu Awamo, dan satu lagi yang sangat mengejutkan yaitu pengawal Zeno yang ditugaskan untuk melawan Vegito. Di sini, Mule mempersiapkan rombongan tangguh secara tidak terduga, satu dewa kehancuran, dua Angel, dan prajurit terkuat yang berharap bisa mengalahkan Vegito. Entah seberapa kuat sebenarnya pengawal Zeno ini, kita akan segera tahu ya. Semuanya sangat tidak sabar menunggu kedatangan Vegito ke alam semesta ini. Kembali pada Vegito yang saat ini nampak menunjukkan ekspresi serius, mempersiapkan mentalnya untuk pertarungan selanjutnya yang lebih dahsyat. Dia menatap ke langit dengan dingin dan berpikir pertarungan ini mungkin akan sangat gampang. Karena Vegito merasa sudah tumbuh lebih hebat dengan kendalinya atas cincin-cincin waktu ini. Alam semesta ketiga atau tidak, dia bisa pergi kemanapun yang Vegito inginkan dengan sangat begitu mudah. Dan lokasi lain di garis waktu ini, dan setelah itu, portal waktu kemudian dibuka oleh Vegito tepat di atas kepalanya. Dengan senyuman congak yang diharapkan dari Vegito, dia kemudian akan mulai menghilang ke dalam portal tersebut. Vegito terkikik untuk terakhir kalinya saat dia melakukannya. Vegito minta semuanya bersiap dengan kedatangannya seperti malaikat maut ini. Dan akhirnya, di planet baru yang aneh, portal waktu akan terbuka kembali dengan sangat begitu lebar. Kaki Vegito kemudian mendarat dengan lembut di tanah dan dalam suasana hati yang jauh lebih baik sekarang. Vegito dengan tangan terlipat hanya dengan acuh tak acuh mencari jejak di mana Mule berada sekarang. Vegito minta Mule untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya karena dibanding dewa kehancuran lain, dia telah memberikan banyak waktu bebas untuk Mule. Tapi ketika Vegito menoleh ke sana kemari dari jauh, Vegito sedang dibidik oleh seseorang menggunakan skop kali 4. Ketika memperbesar adegan pada kepala Vegito menggunakan skop kali 8, nampak Vegito sama sekali belum menyadari bahwa dirinya sekarang sedang diintai. Sampai tiba-tiba dari arah jauh nampak ada sebuah rudal yang melaju kencang mengarah pada Vegito. Kecepatan rudal tersebut terbilang sangat gila yang kemungkinan melampaui kecepatan becak kayu. Di sini, Vegito nampak belum menyadari sampai kemudian dia terkejut melihat sebuah datangnya rudal sudah mendekat pada wajahnya. Tapi karena jaraknya yang dekat dan kecepatannya yang tinggi, Vegito seolah nggak bisa melarikan diri lagi. Dan pada akhirnya, rudal itu meledak dengan sangat dahsyat, menciptakan kubah ledakan yang menghancurkan dataran planet itu. Dan setelah kerusakan terjadi, pelakunya diperlihatkan yang tidak lain adalah sebuah robot. Nah, untuk alam semesta ketiga ini semuanya memang identik dengan para robot, termasuk setiap orang yang tinggal di planet alam semesta ini. Dan saat memperbesar adegan, robot itu melaporkan pada seseorang bahwa target sudah dimusnahkan. Jadi dia menyuruh para pasukannya untuk mundur dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian dari sudut asap dan puing ledakan, 5 sosok robot misterius lainnya muncul. Dan ditampakkanlah kelima robot yang hampir sama persis itu menunggu apakah Vegito masih hidup atau beneran emang sudah mati.
Dan jauh di tempat lain, Mule yang memperhatikan lewat monitor begitu sangat kesal mendengar pasukan robotnya malah mundur, seolah-olah percaya Vegito telah mati. Padahal Mule tahu kalau Vegito nggak mungkin bisa dikalahkan semudah itu. Jadi Mule memerintahkan mereka untuk terus melakukan tembakan sampai tidak ada jejak lagi yang tersisa dari Vegito. Dengan satu robot sebagai komandan, dia menyuruh para pasukan robotnya untuk melakukan tembakan lagi, di mana kelimanya langsung melakukannya dengan brutal tanpa henti dengan campuran rudal dan sinar energi berkembang tinggi. Dan seperti yang diharapkan, ledakan yang lebih besar terlihat, yang mulai mengguncang dan merusak tatanan planet. Sementara itu, komandan robot dengan senjata raksasanya meminta pasukannya untuk terus melakukan serangan seperti itu. Dia nggak ingin melihat siapapun berhenti sampai mereka kehabisan amunisi. Lalu sang komandan juga melakukan rentetan tembakannya untuk menghancurkan Vegito. Namun tiba-tiba seseorang menyuruh komandan itu untuk segera berhenti menembakkan yang sia-sia itu. Dan suara tersebut tidak lain berasal dari Vegito. Vegito katakan serangan brutal dengan ledakan seperti itu dia beritahu akan menjadi pemanasan global untuk sekali ini lagi. Komandan robot nampak menjadi sangat panik siapa yang sudah mengatakan semua itu. Dia berpikir apakah itu adalah suara Mule. Tiba-tiba sebuah serangan mendarat pada komandan robot itu tepat di tengah kepalanya. Bila energi Vegito mengiris tubuh komandan robot hingga nampak terbelah menjadi dua bagian. Vegito minta maaf tapi dia tegaskan semuanya sudah berakhir sampai sekarang ini. Dan bagian tubuh robot itu kemudian meledak dengan dahsyat di kedua sisi wajah Vegito yang tersenyum congak. Satu persatu dari para pasukan robot itu sontak menunjukkan kepanikan yang luar biasa tinggi melihat komandan mereka dihancurkan dengan sangat begitu mudah. Dan hal ini membuat Vegito semakin meremehkan mereka dan menegaskan kalau mereka akan segera menyusul komandannya ikut hancur. Tiba-tiba, Vegito memanggil para energi dewa kehancuran mulai dari Beerus, Helles, Belmont, Liquir, dan juga Rumsi. Masing-masing telapak tangan mereka diarahkan pada setiap robot yang tersisa. Yang kemudian, mereka segera melepaskan energi Hakai untuk menghancurkan semua pasukan robot itu. Dalam sekejap, semua robot lenyap pada ketidakberadaan untuk selama-lamanya. Mengetahui hal tersebut, Mule nggak bisa menahan rasa paniknya melihat semua pasukan robotnya bisa dikalahkan dengan sangat begitu gampang sekali. Padahal, Mule membutuhkan waktu berabad-abad untuk menciptakan para robot canggihnya itu. Dia sangat nggak terima dan akan membuat Vegito membalas apa yang sudah dilakukannya. Ketika para energi dewa kehancuran menghilang, Vegito berdiri di tempat yang mulai bergemuruh dan akan segera runtuh oleh sesuatu. Seolah-olah planet itu sendiri sedang berduka atas hilangnya 6 korban robot. Tapi tiba-tiba sebuah robot besar muncul dari dalam tanah di belakang Vegito hingga Vegito tercengang meski dia belum melihatnya langsung. Dan setelah ditunjukkan penuh sosok robot itu, nampak robot itu mirip sekali dengan anime jadul yaitu Gundam. Mata Vegito nampak semakin terbelalak dan segera menoleh ke belakang. Vegito merasakan di dalam tubuh Gundam itu adalah Mule yang saat ini tidak lagi menggunakan robot Moskonya. Kemungkinan terbesar Gundam adalah robot terkuat yang Mule miliki saat ini. Kemudian Gundam dengan cepat meluncurkan serangan pedang energi langsung ke arah Vegito. Tapi tepat pada waktunya Vegito dapat menangkis serangan itu menggunakan pedang energi juga. Meninggalkan Vegito dalam kecongakan tinggi saat mencoba yang terbaik untuk mengintip ke dalam sosok Mule yang berada di dalam Gundam itu. Dia meremehkan serangan Mule yang ternyata cuma segitu aja. Dan secara mengejutkan, meskipun serangannya diblokir, senyum bangga terlihat pada wajah Mule. Mule mengucapkan terima kasihnya karena dia akhirnya bisa menguji coba robot Gundam yang terkuat ini. Dan untuk melawan Vegito, Mule sudah mempersiapkan kartu as ini yang bakal menghancurkan Vegito selamanya. Mule menyebut ini memang bernama Gundam, yaitu sebuah robot berkekuatan super yang terkuat di alam semesta ketiga. Dan yang paling tercanggih yang pernah ada di seluruh 12 alam semesta. Hingga tiba-tiba tanpa sedikit pun aba-aba, Gundam langsung menendang tubuh Vegito tanpa Vegito bisa menghindar. Dan hal ini benar-benar menyebabkan Vegito cukup kesakitan dan memuntahkan banjir darah dengan wajah yang gak berdaya. Vegito sangat gak menyangka kalau kecepatan dari seorang dewa kehancuran
bisa melampaui apa yang dia kira. Meski begitu, serangan itu nggak akan cukup untuk bisa mendorong Pegito lebih jauh, karena Pegito menggunakan kakinya untuk menyeret di tanah sambil memegang perutnya yang kesakitan. Tapi entah bagaimana, melalui rasa sakit yang dialami, Pegito malah memuji Mule dan ingin mendapatkan serangan yang lebih hebat lagi. Pegito setuju apa yang Mule katakan sebelumnya tidaklah bercanda. Dia merasa teknologi Mule jauh lebih tinggi daripada apa yang dimiliki Dr. Gero dan juga keluarga Bulma. Nggak pernah terpikirkan oleh Pegito kalau Dewa Kehancuran yang lemah terakhir akan memiliki sesuatu yang cukup mengejutkannya. Dan dengan senyuman percaya dirinya, Mule yakin kalau Pegito menyadari sekarang bahwa dia selalu menjadi kuda hitam rahasia di antara para dewa. Disebut sebagai Dewa Kehancuran terlemah, tapi nyatanya punya rahasia yang melampaui jauh kekuatan dari Dewa Kehancuran lain. Jika Dewa Kehancuran lain berfokus pada kekuatan tubuh, maka Mule selalu menciptakan berbagai robot dengan lebih kuat. Jadi, Mule percaya kalau kekuatannya sama sekali tidak terbatas seperti dewa lain. Dan Mule tegaskan kalau dia akan selalu menjadi dewa terkuat sejauh ini. Tapi ucapan sombong yang Mule katakan itu sayangnya kemudian dibungkam, di mana Mule terkejut akan sesuatu yang terjadi. Perlahan, Mule menundukkan kepalanya di dalam robot Gundam yang dia percaya dirinya akan aman. Tapi tiba-tiba Mule terkejut ketika melihat tangannya dipegang oleh tangan Pegito yang masuk ke dalam tubuh Gundam itu. Dan di luar tubuh Gundam sendiri, Pegito nampak senang akhirnya bisa meraih tubuh Mule. Pegito meremehkan Mule dan menyebut dia bisa merasakan ketakutan Mule sekarang. Jika Mule percaya diri bahwa dia adalah Dewa Kehancuran terkuat, Pegito menyuruhnya untuk segera keluar dan menceritakan lebih banyak. Dan dengan raungan emosinya, Pegito mulai mengeraskan semua otot tangannya. Dia berusaha untuk menarik Mule keluar dari dalam Gundam itu. Sampai akhirnya dengan satu gerakan ganas, Pegito kemudian berhasil merobek tubuh Gundam dan mengeluarkan Mule dari dalam tubuhnya seperti bayi dari dalam perut ibunya. Pegito yang senang melihat ini mengatakan dengan begini maka Mule bisa menghirup udara yang lebih segar. Dan Pegito tanyakan apakah Mule sekarang telah siap untuk dibunuh. Meninggalkan Mule dalam ketakutan yang luar biasa karena sekarang dia nggak bisa melakukan apapun lagi. Kemudian Mule berteriak cukup keras meminta bantuan seseorang yang ingin mereka segera datang menolongnya. Mendengar hal itu tentu aja membuat Pegito penasaran plus tercengang karena merasakan sesuatu yang luar biasa akan segera datang ke tempat mereka. Sesuatu yang sangat kuat yang tidak pernah Pegito sangka sebelumnya. Dan tanpa peringatan, tepat di depan Pegito sekelompok sosok menabrak tanah, mendorong Pegito beberapa meter dan memaksanya untuk segera melepaskan cengkramannya pada Mule. Pegito segera mengambil jarak di antara mereka untuk memperhatikan siapa yang datang tersebut. Pegito kembali menunjukkan tatapan seriusnya, di mana dia penasaran apakah yang datang sekarang adalah beberapa dewa lemah lainnya dari alam semesta ketiga. Tapi ketika asap memudar, tiga sosok mulai ditampakkan menatap lurus pada Pegito. Dan ketiga sosok tersebut tidak lain adalah Campari, Awamo, dan satu penjaga Zeno yang sangat kuat. Mereka bertiga melindungi Mule di belakang, seolah-olah Mule adalah Zeno yang harus mereka lindungi. Dan untuk pertama kalinya, Pegito benar-benar nampak tercengang banget melihat sosok penjaga Zeno ada di hadapannya. Pegito teringat pada beberapa waktu yang lalu penjaga Zeno telah memukulnya dengan sangat begitu keras. Dan saat itu, Pegito belum mendapatkan kekuatan seperti sekarang ini, di mana dalam satu pukulan, Pegito hampir tewas meskipun telah menggunakan perubahan ultra. Tapi sekarang, Pegito menunjukkan raungan kesenangan yang luar biasa sambil meningkatkan kekuatannya sangat begitu tinggi. Pegito akan mempersiapkan dirinya untuk pertarungan terberatnya selama ini, yaitu langsung melawan penjaga Zeno. Pegito ingin tahu sudah berapa jauh dia berkembang dan penasaran apakah masih bisa dikalahkan oleh penjaga Zeno itu. Dan sekarang, Pegito akan sangat siap untuk menghadapi bukan hanya Mule, tapi Campari, Awamo, dan juga pengawal Zeno. Tapi yang Pegito fokuskan tetap pada pengawal Zeno. Saat dengan senyuman congak, Pegito menyapa pengawal Zeno dan berharap orang itu mengingat dirinya. Pegito beritahu dia tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Sebelum nampak seperti binatang purba,
Pegito kemudian akan menundukkan tubuhnya ke dalam posisi yang siap untuk bertempur. Pegito menyadari begitu dia mendapatkan peningkatan kekuatan utama, ujian yang sempurna muncul tepat pada waktunya. Tapi baginya ini adalah sesuatu yang paling tepat sekarang. Tidak hanya dia akan membalas dendam untuk pukulan pengawal Zeno, tapi sekarang dia akan tahu bagaimana kekuatan Pegito sekarang ini. Dan Pegito akan pastikan dia merasakan darah pengawal Zeno dan Zeno untuk pertama kalinya. Tapi penyebutan nama tuannya Zeno meninggalkan penjaga sekarang dengan tatapan marah dan teguh. Dia siap untuk bertarung kapan saja dengan Pegito. Tapi penjaga dihentikan oleh para angel alam semesta ke-1 dan ke-3 yang muncul di depan penjaga. Awamo memberitahu Pegito bahwa dia nggak pantas berbicara tidak sopan pada penjaga Zeno. Dan dengan ucapan itu, saudara-saudara angel mereka kini menjadi sangat ternodai oleh Pegito. Jadi, Campari menegaskan sebelum Pegito melangkah lebih jauh, Pegito akan menghadapi hukuman yang adil oleh tangan mereka. Tapi, mendengar ini membuat Pegito kurang terkesan sama sekali. Senyumannya berubah menjadi cemberut di mana Pegito membalas dengan dingin bahwa dia udah punya firasat kalau dua angel memang akan ikut campur. Jadi, Pegito menyuruh mereka untuk menjauh dari tempat ini karena Pegito cuma ingin bertarung melawan penjaga, bukan orang lemah seperti mereka. Dan Pegito nggak akan menyia-nyiakan sedetik pun untuk orang-orang seperti mereka. Pegito minta mereka menunggu dengan sabar dan dia berjanji kematian mereka akan segera datang juga. Tapi untuk sekarang hidup penjaga Zeno adalah hal yang pertama Pegito mau. Namun kedua angel itu tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan pada Pegito dan selalu malah tersenyum meremehkan. Mereka nggak pernah menyangka kalau Whis akan membawa Pegito di bawah naungannya untuk melatih Pegito yang tidak punya adab itu. Awamo juga mengatakan kalau hal ini tidak dapat dia percayai. Pegito yang mendengar itu menganggap mereka sedang mengundang pertempuran dengannya. Pegito memperingatkan mereka jika mereka menghasut emosinya lagi, maka ini akan menjadi sangat gelap untuk mereka dengan cepat. Namun, kedua angel yang gak takut sama sekali seperti robot akan mulai memutar-mutar tongkat mereka. Campari memberitahu bahwa mereka adalah kakak dari Whis yang disebut Pegito sebagai gurunya. Jadi, apapun kekuatan yang Pegito miliki, mereka yakin kalau itu adalah sisa-sisa yang telah mereka ajarkan pada Whis dahulu kala. Kesal mendengar itu, Pegito langsung mengarahkan tangannya dan melepaskan sebuah energi untuk menghancurkan keempat dewa yang ada di sana. Kecepatan laser Pegito begitu sangat luar biasa sehingga mustahil para angel itu bisa menghindarinya. Meninggalkan dua angel dalam keterkejutan yang besar, gak pernah mereka bayangkan Pegito punya kekuatan sebesar ini. Tapi tiba-tiba penjaga berpindah ke depan mereka untuk mewakili mereka menghentikan serangan laser Pegito. Dengan sigap, penjaga itu mampu mengambil alih kendali pertempuran dan akan menahan laser dengan tangannya. Dan nampak, penjaga menciptakan sebuah kubah pelindung energi melindungi mereka semua dari hantaman laser dahsyat Pegito. Bukan cuma melindungi para angel, tapi juga Mule yang sudah sangat nggak berdaya di tanah. Dan laser Pegito tidak sedikit pun bisa menembus pelindung dewa yang melampaui pelindung Android 17. Dan saat energi laser habis, pelindung itu masih nampak kokoh, tidak retak sedikit pun. Penjaga masih mengarahkan tangannya terangkat dengan begitu sangat percaya diri. Tidak heran kalau dia menjadi salah satu dari penjaga Zeno karena kekuatannya yang memang tidak main-main. Yang buat kita penasaran apakah kekuatan penuhnya melampaui kekuatan 5 yang terkuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.